baik di tempat ibadah ataupun di rumah kita masing-masing. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, dimanapun kita berkumpul, berhimpun, seperti Yesus katakan, 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, bersepakat di dalam namaku, di situ aku hadir di antara mereka. Demikian Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun juga kita berada, baik di rumah, di ruangan tamu, atau di ruangan keluarga, atau di dapur. Ketika kita berhimpun beribadah di dalam nama Yesus, maka Dia ada bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mempersiapkan untuk ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari yang baru, rahmat, kemurahan, anugerah Allah bagi kami. Kami ada hanya oleh karena anugerah Allah yang berlaku dalam hidup ini. Kami ada hanya karena kasih karunia Allah yang berlaku dalam hidup ini. Dan tidak ada satu pun juga yang dapat kami banggakan. Karena seperti perkataan firman Tuhan katakan, kebanggaan manusia bagaikan kain yang luruh, yang rusak, yang hancur. Demikianlah kami ada hanya oleh anugerah Allah. Kami membawa korban syukur buah bibir mulut kami. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, memuji Bapa di sorga di dalam kami. Sebab itu berkaryalah di tengah-tengah kami. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan kami umat Tuhan diberkati adanya. Kuduskan kami dengan firman-Mu, bersihkan kami dengan darah Yesus. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini, dimanapun juga kami berada dalam setiap keluarga rumah tangga, biar ibadah ini berlaku dalam pimpinan Roh Kudus, dengan hadirat Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca Alkitab kita bersama-sama. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur pasal 27. Kalau dalam perikopnya mengatakan bahwa aman dalam lindungan Allah. Dalam ayat yang ke-14 di sana firman Tuhan berkata dari ayat yang ke-13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Kita nantikan Tuhan karena kita mau aman dalam lindungan Allah. Puji Tuhan. Kita sama-sama kita akan melakukan pujian. Kekuatan di jiwaku. Mari bawa hidup kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percayalah kita kepada Tuhan. Kita akan aman dalam lindungan yang Maha. Engkau yang di rumah yang sedang menonton mengikuti acara ibadah ini secara live, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu Bapa, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Dari awal sama-sama kita katakan kekuatan di jiwaku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, haleluya. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku di kaki-Mu Tuhan. Bersyukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Bapa, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku.
Tuhan. Ya, Selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, yes, benar Tuhan. tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari, Tetap kita melihat kebaikan Tuhan. kulihat Oh, kasih haleluya. tak pernah berakhir di hidupku. Katakan kepada Tuhan. Yesus Oh, haleluya. baik, Oh, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Oh, baik, haleluya. sungguh amat Amin. baik, Benar Tuhan Yesus. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan baik, Yesus. Tuhan Yesus baik. Ya, angkat tanganmu, lambaikan kepada Tuhan. Oh, oh ya. Selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Ya, ya, ya. sungguh amat baik, Ya, yes. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, belum seru. Tuhan Yesus baik, bukan, tidak bisa itu. Tuhan Yesus baik, buktikan bahwa benar Tuhan Yesus baik. Penuh sukacita kepada Tuhan, tiada berkesudahan. Haleluya. Yes. Woo. Haleluya. Lebih bersemangat. Bermusik. Haleluya. Yes. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Katakan kepada Tuhan, mana suaramu yang di rumah? Halo, ayo katakan kepada Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Oh, haleluya. sungguh amat baik, Yeah, 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 yeah. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Oh, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisai kami. Kami aman dalam lindungan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. janji-Mu Tuhan. Janji-Mu di dalamku, Terima kasih Tuhan Yesus. pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
awal sama-sama kita lakukan pujian. Engkaulah perisaiku, katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, bertemu di dalamku, tenangkan jiwaku. Katakan kepada Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai, Benar Tuhan. dengan kekuatan yang Kau beri. Benar Tuhan. Saya Bapa. Oh, ini pujian kami. Ini seruan kami Bapa. Yesus selalu menopang, ku tak pernah dalam perang, dengan kekuatan yang Kau Terima kasih berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami akan aman karena Engkau Tuhan. Karena Engkau perisai kami Tuhan. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Karena Engkau perlindungan kami Bapa.
Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah Engkau Yesus. Kami ingin memuji memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus
mulutku, mari kita mengangkat tangan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima ketika kami mengangkat tangan kepadamu Bapa, ini kami umat-umatmu, ketidakberdayaan kami Bapa di hadapanmu. Bahkan ketika hidup kami Tuhan Yesus, kami sadar dengan segala penuh kecemaran hidup kami, berbagai dosa-dosa yang kami lakukan. Kami semua Tuhan Yesus tidak ada layak di hadapanmu, tetapi karena Tuhan Engkau melayakkan kami Bapa, sehingga saat ini kami boleh kembali ada di rumah-Mu Bapa. Ketika sepanjang hari demi hari, minggu demi hari, berbulan-bulan ya Bapa, umat-umat-Mu yang ada, Bapa Engkau sungguh baik. Karena kemurahan-Mu kami belum bisa bersekutu dengan Engkau, umat-umat-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, dan kami di tempat ini pun Tuhan Yesus. Bila pemerintah menetapkan Tuhan waktu yang terbaik, suatu program pemerintah menetapkan kembali kami boleh beribadah, kami tahu itu bukanlah kekuatan mereka, tetapi Tuhan yang memerintahkan kepada pemerintah, yang memberikan jalan kepada umat manusia, supaya kembali kami boleh ada Bapa di hadirat-Mu, supaya kami boleh menyadari sungguh keberadaan umat-umat-Mu. Sungguh kami semua Tuhan Yesus, kami menyadari perbuatan kami selama ini ada banyak hal Tuhan yang kami lakukan tidak sesuai dengan firman-Mu, perbuatan-perbuatan kami yang mendukakan hadirat-Mu ya Bapa. Tetapi kami percaya ketika umat-umat-Mu kembali datang beribadah kepadamu, kembali kami bersekutu semua di dalam nama-Mu, kami percaya ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Karena kami percaya pemulihan Tuhan Engkau kerjakan, pemulihan Tuhan Engkau kerjakan, pemulihan sudah Tuhan Engkau siapkan bagi kami. Dan kami bersyukur berterima kasih Tuhan pada saat yang indah ini Bapa. Kami pun dapat diteguhkan dengan firman-Mu. Karena Tuhan urapan Allah turun atas mulut lidah hamba-Mu, kehidupan hamba-Mu, perkataan hamba-Mu adalah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan suara hati Tuhan, maka kami boleh dikuatkan, kami boleh dipuaskan, kami boleh memiliki pengharapan yang baru. Kami akan jalani hari-hari hidup ini Tuhan Yesus dengan penuh sukacita damai sejahtera. Apapun yang menjadi masalah yang kami hadapi masa pandemi ini Bapa, kami tahu darah Yesus senantiasa mensetrilkan kami di mana kami berada. Kepada siapapun kami bertatap muka, berkomunikasi, bersalaman, bahkan di tempat di mana kami berada, tubuh dan darah Yesus akan menyucikan kami, sehingga kami terhindar dari segala bentuk sakit penyakit. Kami akan memiliki Tuhan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, siaplah hati kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Haleluya. 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 Ada semangat pagi hari ini, Amin. saudara. Amin. Amin. Tetap bersemangat. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan saudara, kita mengucap syukur kalau kita boleh kembali dapat berhimpun beribadah pada pagi hari ini kembali. Ini hanya semua oleh karena anugerah Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya naikkan renungan beberapa menit bersama Yesus dengan tema kita perlu hikmat Kristus dalam menghadapi situasi dan kondisi corona di hari-hari ini. Lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat menjadi kita lebih berhikmat dengan apa yang terjadi di mana semuanya lockdown, 2/3 penduduk bumi lockdown, 77 negara di dunia terimbas dengan corona. Apa yang dapat kita pelajari, hikmat apa yang Tuhan mau saudara dan saya pelajari adalah hargai ibadah, menghargai jam-jam ibadah, menghormati jam-jam ibadah. Sebab seperti firman Tuhan katakan, ada satu waktu di mana kita tidak bisa beribadah. Kita rindu, kita mau, tapi kesempatan tidak diberikan. Itulah sebabnya saudara, kita perlu menghadapi semuanya dengan hikmah. Pelajaran kebijakan apa yang Tuhan beri untuk kita lewat corona, menghargai anugerah jam ibadah yang Tuhan beri untuk kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saudara, saya mau saudara dan saya kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Firman Allah berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit di angkasa. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, kata berharga, kalau saudara naik pesawat, ada kelas ekonomi biasa, ada kelas bisnis, ada kelas VIP, very important person. Ya, very important person. Nah saudara, sebenarnya Roh Kudus berbicara untuk saudara dan saya, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang VIP, very important person, orang yang amat penting. Saudara, kalau kita mau membuka Alkitab, kedatangan Yesus kedua kali ditentukan oleh gereja Tuhan. Apakah Yesus mau segera datang atau mau berlambat datang, ditentukan oleh gereja Tuhan. Firman Allah berkata bahwa gereja Tuhan harus segera memberitakan Injil ke seluruh bumi. Ketika Injil diberitakan ke seluruh bumi, sudah Yesus datang.
Tapi kalau gereja Tuhan berlambat-lambat dan Injil belum sempat diberitakan ke seluruh bumi, Yesus tidak bisa datang. Very important person, orang yang amat penting dan pegang peranan yang penting dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, yang kedua saudara, ini hanya pengantar. Aku adalah terang dunia. Dan kemudian Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Yesus melakukan tanda-tanda ajaib yang membuktikan kebenaran Injil dalam nama Yesus. Kemudian setelah Yesus naik ke sorga, siapa yang menjadi terang dunia? Yesus katakan, kamulah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung bercahaya. Very important person. Amen. Orang yang amat penting, ya, amat berharga. Saudara yang kekasih, namun firman Allah berkata, mengapa Tuhan Yesus berkata, saudara, bahwa jangan takut, ya jangan takut saudara, sebab kita gereja Tuhan selalu merasa takut, ya saudara. Di dalam Injil Matius saudara dikatakan mengenai 3 ketakutan dalam kehidupan manusia. Jangan kamu takut, ya. 3 ketakutan. Ketakutan akan kesulitan hidup. Ketakutan menyampaikan kebenaran. Jangan kamu takut, sebab segala sesuatu yang tersembunyi akan dinyatakan. Kita takut ya saudara memberitakan Injil. Jangan pakai loudspeaker keras-keras ya. Di dalam gereja aja ya membangun jemaat. Membangun jemaat apa saudara? Memenangkan dunia, itu misi kita. Saudara dan saya dalam gereja Tuhan, kita sudah dimenangkan. Tugas kita memenangkan dunia saudara, memberitakan Injil. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kamu adalah Injil yang terbuka. Kemana kita pergi, kita harus menjadi Injil yang terbuka. Injil terbuka bagaimana? Yesus datang ke dalam dunia. Pagi hari, siang hari, malam hari, Yesus berkeliling memberitakan Injil dan melakukan perbuatan baik. Itu namanya Injil yang terbuka saudara, bukan disembunyikan. Yesus berkata, jangan takut menyatakan kebenaran. Jangan takut, segala sesuatu kelak akan terbuka, akan dinyatakan. Semua orang akan melihat kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Jangan takut saudara, ya. Yang kedua saudara, jangan kamu takut ketika kamu akan dianiaya. Mereka membenci aku, mereka juga akan membenci kamu. Jangan takut terhadap orang yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa dan roh. Takutlah kepada Allah yang dapat bukan saja membunuh tubuh, tetapi dia membinasakan jiwa dan roh kita ke dalam neraka. Ketakutan yang ketiga dalam kehidupan gereja Tuhan. Gereja Tuhan khawatir dengan kehidupan ini. Khawatir, takut. Oh saudara yang kekasih, Yesus berkata, coba kamu lihat burung di udara. Burung pipit kecil tidak ada harga. Tidak ada satu pun juga yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Bapamu. Artinya mata Bapa Sorgawi ada atas setiap burung pipit yang ada di muka bumi. Perlu pergumulan hidup doa untuk percaya firman Tuhan. Kalau mata Bapa Sorgawi, mata Yesus ada atas setiap burung pipit, kira-kira matanya ada padamu dan padaku tidak saudara? Kira-kira mata Yesus ada memperhatikan engkau dan aku tidak? Kita hidup di muka bumi. Kita yang dia beli dengan harga yang amat mahal, harga darahnya.
Saudara yang kekasih, you are a very important person in the eyes of Jesus. Amen. Engkau dan aku orang yang amat penting di mata Bapa Sorgawi, di mata Yesus. Itu sebabnya jangan engkau khawatir, jangan takut dalam hidup ini. Saya mau pagi hari ini, saudara, saya mau membaca, saudara dan saya memperhatikan burung pipit. Tuhan perhatikan, apalagi engkau dan aku. Terjemahan King James, dia berkata begini, saudara, ya. Are not two sparrows sold for farthing? Bukankah burung pipit, 2 ekor burung pipit dijual dengan tiada harga? And one of them shall not fall on the ground without your Father. Dan tidak ada yang jatuh ke bumi tanpa Bapamu. Ada seorang hamba Tuhan yang bijak, saudara. Dia berkata begini, setetes air hujan jatuh ke muka bumi, dan kejatuhan sebuah kerajaan di muka bumi, semua dalam kehendak Bapa Sorgawi. Setetes air hujan jatuh ke muka bumi, dan jatuhnya sebuah kerajaan, semua ada dalam kehendak tangan Bapa Sorgawi. Luar biasa, bukan, saudara? Artinya dia memiliki iman sampai hal yang sekecil-kecilnya, seperti yang Yesus katakan, ada dalam kehendak Bapa Sorgawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Inilah ketakutan-ketakutan yang dihadapi gereja, saudara. Ya, gereja takut kepada mereka yang menentang kebenaran. Orang percaya takut menyatakan kebenaran. Orang percaya takut kepada mereka yang mengancam dia, ya, menganiaya dia. Dan gereja takut akan kesulitan hidup. Buktinya, banyak orang tinggalkan iman di dalam Yesus karena kesulitan hidup. Menyangkal Yesus, beralih kepada iman yang tidak kudus hanya karena kesulitan hidup. Pagi hari ini, saudara dan saya, ya, saya mau saudara dan saya mau memperhatikan, kalau mata Yesus, kalau mata Bapa ada atas seekor burung pipit, apa pula terlebih atas engkau dan aku. Kalau mata Tuhan memperhatikan, saya banyak kali saya bilang begini, saudara, kalau saudara ada uang, ya, belilah kaset recorder atau apa mengenai perpindahan burung dari satu benua ke satu benua. Saudara melihat dari satu benua ke satu benua. Saudara, saya memperhatikan, saya kaget bagaimana bisa kupu-kupu beremigran dari Afrika ke Eropa. Saudara bayangkan, orang dari Afrika mau ke Eropa naik pesawat terbang. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Tangan Tuhan menyertai mereka. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, saudara, sadarkah saudara dan saya bahwa saudara dan saya adalah very important person di mata Tuhan. Orang yang amat penting, berharga. Saudara, kalau saudara beli tiket kereta api VIP, saudara tempat tunggu lain. VIP di pesawat, ruang tunggu lain, berbeda, saudara. Diperhatikan, dihormati, saudara. Ya. Kalau mau naik pesawat, VIP duluan, dihormati, diterima, saudara, dengan hormat. Tempat duduknya luar biasa, saudara. Sebab apa? Mereka orang-orang VIP, very important person di mata perusahaan. Itulah sebabnya Pemasmur berkata pasal 33 ayat 18,
Tetapi mata Tuhan memperhatikan orang yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setianya. Ia akan memelihara mereka dari kematian, bahkan pada masa-masa kelaparan. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Kedengarannya new normal itu kedengarannya bagus ya saudara. Kita hidup normal-normal aja tapi normal yang baru. Tapi saudara, ada kematian di dalamnya. Ada banyak orang takut saudara. Saya juga jujur saudara, saya tidak mau keluar sembarangan. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Iya tuh. Sebab kemanapun kita pergi, kena deh udah tidak ada cerita saudara. Saudara yang kekasih, maka Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Ya. Amat memperhatikan, sebab banyak kali saudara dan saya mendengar mengenai kisah Nuh. Ya. Mengapa saudara? Mengapa? Tuhan mau tunjukkan, maka Tuhan memperhatikan Nuh. Ketika bencana datang atas seluruh muka bumi, mata Tuhan ada atas Nuh dan keluarganya. Sebab Nuh orang yang benar dan takut kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Kalau saudara pelajari mau mengerti dahsyatnya pemeliharaan Tuhan atas engkau dan aku, saya selalu anjurkan, coba ikuti bagaimana burung-burung berimigrasi dari satu benua ke satu benua. Ya saudara, bagaimana mereka tahu bahwa mereka harus turun di sana, ada makanan untuk mereka. Siang malam mereka terbang, saudara. Siang malam mereka terbang. Saudara bayangkan bagaimana bisa. Sampai sekarang para ahli tidak tahu saudara, bagaimana caranya. Mereka mencoba mengambil beberapa burung waktu berimigrasi saudara. Mereka taruh di kotak baru mereka perhatikan dengan sinar X. Ketika dia punya rombongan sedang berimigrasi, bagaimana dia punya posisi. Anehnya saudara, posisinya ikut ke arah di mana teman-temannya terbang ke sana saudara. Luar biasa. Luar biasa. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saudara memperhatikan bagaimana Tuhan memelihara, memperhatikan Nuh. Ya. Jauh-jauh hari sebelum bencana menimpa dunia, Tuhan mempersiapkan bagaimana Tuhan dapat memelihara Nuh. Ya. Firman Allah berkata 120 tahun Nuh dan ketiga anak laki-lakinya membangun bahtera yang besar. Ya. 120 tahun Nuh berkhotbah, tapi tidak ada yang mau bertobat. Ya. Saudara yang kekasih, saudara dan saya, kita pernah mendengar cerita mengenai Yusuf. Ya saudara, Yusuf dan keluarganya. Sekarang saudara, kita tahu bahwa Alkitab berkata bahwa sebelum masa bela kelaparan besar datang, Tuhan sudah menaruh Yusuf di Mesir supaya Yusuf nanti kelak memelihara kaum keluarganya. Sekarang saudara tahu bukan bahwa Yusuf amat dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya. Sekarang saya bertanya, siapa yang menggerakkan hati Yakub membuat pakaian yang terbaik untuk Yusuf sehingga saudara-saudaranya cemburu dan membenci dia? Kemudian, siapa yang membuat sedemikian rupa sehingga saudara-saudaranya amat membenci Yusuf? Lalu saya bertanya, coba saudara jawab, mengapa bapaknya ada banyak orang dalam rumah
Dia suruh Yusuf yang baru 14-15 tahun pergi cari tahu di mana kakak-kakaknya pergi mengembara di hutan padang yang begitu luas. Ya. Kenapa dia tidak suruh seseorang lain dalam rumahnya untuk pergi cari tahu, saudara? Lalu siapa yang merancangkan dalam hati saudara-saudaranya untuk mencelakakan Yusuf dan membuang dia ke dalam sumur? Lalu saya bertanya kepada saudara, siapa yang mengatur perjalanan para penjual budak lewat itu tempat, saudara? Sehingga mereka kemudian lihat, ini kebetulan ada penjual budak, kita jual saja kepada mereka. Siapa yang menggerakkan ini? Siapa yang mengatur ini? Kemudian saudara, siapa yang mengatur sehingga Potifar mau membeli Yusuf? Lalu siapa yang mengatur, menggerakkan sehingga Yusuf dikhianati dan ditaruh di dalam penjara? Lalu siapa yang mengatur, saudara, sehingga penjuru minuman ini dia lupa kepada Yusuf, pesan Yusuf? Tidak mungkin kita lupa orang yang berbuat baik menyelamatkan hidup kita, ya saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Ya, seseorang kalau sudah menolong menyelamatkan kita dari kematian, seperti Yusuf menolong ini orang menceritakan mimpinya, saudara, maka saudara tidak mungkin dia akan lupa. Tapi kenapa dia bisa lupa? Dia lupa sama sekali. Lalu ketika Firaun bermimpi, Tuhan nyatakan apa yang akan terjadi, baru dia ingat kepada Yusuf. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan pemeliharaan mata rantai rancangan Tuhan dalam hidup kita umat Tuhan, yang adalah orang-orang yang amat penting. Ya. Tetapi banyak kali, saudara, kita penting di mata Tuhan, orang yang dihargai Tuhan, kita membuat diri kita sendiri seperti kita ini tidak penting di mata Tuhan. Amin, saudara. Ya. Orang diberkati Tuhan menjadi kaya, kita malas, saudara, kita malas kerja. Tidak ada berkat, tidak ada usaha, tidak ada upaya. Padahal kita very important. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, akal, bekerja. Sebab dari situ berkat akan mengalir bagaikan sungai. Tapi kita malas. Kita orang yang very important, orang yang penting di mata Tuhan. Tetapi kita membuat hidup kita dengan berbagai cara sehingga orang tidak percaya perkataan bibir mulut kita. Padahal kita ini orang yang amat penting, dihargai, dihormati. Yesus mau saudara dan saya perhatikan. Engkau amat penting di mata Bapa. Bapa memperhatikan engkau. Mata Bapa kepadamu. Yesus berkata, engkau amat berharga di mata Bapa, lebih daripada unggas burung pipit di udara. Engkau amat penting. Sebab itu jangan khawatir dalam hidupmu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin, saudara. Maka itu pada pagi hari ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar, ya. Tuhan pelihara kita dari COVID-19.
COVID yang sampai saat ini belum ada vaksin penyembuhan, belum ada vaksin antisipasi, tetap menjadi satu ancaman bagi dunia. Ya. Tuhan mau saudara dan saya memperhatikan betapa Dia amat mengasihi saudara dan saya, betapa saudara dan saya terlalu mahal di mata Bapa Sorgawi. Masa iya saudara dan saya dimakan COVID? Masa iya saudara dan saya jadi korban COVID? Anak Bapa Sorgawi yang Dia beli saudara dan saya dengan harga darah anaknya Yesus. Bapa mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup dalam kerendahan hati. Hidup jangan terikat dengan hal-hal duniawi, kemewahan, kebagusan, keindahan. Tuhan beri saya satu rumah yang cukup baik saudara, tapi saya tetap merasa kehilangan kekurangan. Tempat doa saya di situ. Di mana saya tinggal di situ gereja. Saya terpisah, saya tetap merasa kehilangan. Rumah bagus, indah-indah, semuanya besar, tapi tetap merasa kehilangan. Sebab itu saya bilang, izin, Papa akan buat di belakang 1,5. Supaya di atas di ruang itu khusus untuk Papa mau doa, mau apa atau apa ada di atas. Biar hati kita terikat dengan perkara-perkara sorgawi kerajaan Allah. Saudara, seharusnya sebagai umat Tuhan kita mengucap syukur. Tuhan mengizinkan kita melewati COVID yang mengerikan, dan kita melihat bukti pemeliharaan Bapa Sorgawi dalam kehidupan kita bersama. Mari tundukkan kepala kita. Bapa Sorgawi, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih pemeliharaan, pembelaan. Terima kasih bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang memiliki kelas VIP di mata Bapa Sorgawi, di mata Yesus. Kami amat penting dan berharga, agar kami mau menjaga nilai martabat VIP yang Bapa beri kepada kami, dengan mengutamakan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu daripada segala-galanya. Lebih mengasihi Yesus, lebih menaruh harap menjunjung firman Tuhan, lebih hidup dalam kerendahan hati dan takut kepada Tuhan, lebih lagi mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Sebab itu ampunilah salah dan dosa kami Bapa. Senantiasa bungkus kami dengan darah Yesus, pagari dengan pagar api dari sorga. Berkati kami dalam kelimpahan-kelimpahan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan sudah kita dengar. Mari simpan firman dalam hati dan pikiran kita, supaya firman itu selalu bertumbuh. Amin. Puji Tuhan. Kita sebelum memberikan korban persembahan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan hidup dalam hati dan pikiran kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan memberi korban persembahan, persepuluhan, dan persembahan kasih dan yang lainnya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus pun akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami umat jemaat-Mu. Berkati kami yang mendengarkan video ini Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lakukan pujian Tuhan berkuasa. Haleluya. Ya. Tuhan berkuasa. Yes.
bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi, Tuhan berkuasa. Yes. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama Berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Katakan, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit runtuh dalam hadirat Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Amin. Yes. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita sama-sama. Mari kita lakukan pujian. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber penerangan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan melindungi. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau Tuhan yang setia.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan anugerah besar bagi setiap kami, baik kami yang hadir pagi hari ini di tempat ini Tuhan, maupun kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Engkau memberkati kami, Engkau sudah memulihkan kami. Kami yang berdosa Tuhan ampuni, kami adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami adalah very important person di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang VIP. Firman-Mu jelas bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena kami adalah umat kesayangan Allah. Karena kami dicintai. Karena kami dikasihi. Mari umat Tuhan berterima kasih. Mari umat Allah angkat tanganmu dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih karena aku dicintai. Tuhan terima kasih karena aku diampuni. Tuhan terima kasih karena aku dipulihkan. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih karena Kau memeluk kami. Terima kasih karena Kau berharga di mata-Mu. Terima kasih karena Kau mencintai kami dengan cinta yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih. Dan indah dalam pandangan-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami mengucap syukur sekali lagi dan akan terus mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami yang sudah beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati dan menyertai kami memasuki masa-masa era baru, new normal. Kami yakin, kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Apa yang telah dilahap oleh belalang pelahap akan Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Apa yang kami kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Kami akan menuai di masa-masa sukar dan sulit 20 kali lipat ganda, 50 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan Tuhan akan mengangkat setiap kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan yang akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Anak cucu kami, keturunan kami, sampai pada keturunan keempat, kelima, bahkan sampai selamanya akan disertai dan diberkati Tuhan. Umat Tuhan yang sudah mengembalikan berkat, persepuluhan, persembahan kasih mereka, Tuhan melihat, Tuhan memberkati mereka. Janji Tuhan ya dan amin terjadi atas seluruh umat Allah. Umat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah lewati, bahkan yang akan berjalan ini, Tuhan memberkati dengan berkat khusus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, dengan hati yang sukacita, dengan wajah tersenyum, kami menadahkan tangan kami dan kami siap menerima berkat Tuhan, sebab Tuhan yang berjanji ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menadahkan tangan ke surga menerima berkat-Mu. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, penghiburan, pertolongan, penyertaan, nasihat dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amen. Di dalam nama Bapa, Putra, Allah dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Selamat, Tuhan memberkati. Saudara,